Nah, oke kita sudah masuk ke PPT ya, guys. Langsung aja. Contoh budaya organisasi Bahagia Usman Hadi. Langsung, oke. Nah, yang pertama, bagi kalian yang sedang bingung, apa sih itu contoh budaya organisasi? Nah, di sini di sini saya akan menjelaskan secara rinci tentang budaya organisasi ini. Dari latar belakangnya saja, pengertian budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang ada pada sebuah organisasi dan menjadi pedoman organisasi tersebut sehingga membedakannya dengan organisasi lainnya. Dengan kata lain, budaya organisasi adalah norma perilaku dan nilai-nilai yang dipahami dan diterima oleh semua anggota organisasi dan digunakan sebagai dasar dalam organisasi. Nah, sebagai dasar aturan perilaku dalam organisasi tersebut. Nah, di sini ada pengertian menurut para ahli. Budaya organisasi menurut para ahli yaitu pertama Susanto. Menurut Susanto, pengertian budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integritas ke dalam organisasi. Dengan begitu, masing-masing anggota organisasi wajib memahami nilai-nilai yang ada dan sebagaimana mereka harus bertingkah laku atau berperilaku, coy. Nah, fungsi budaya organisasi yang pertama seperti yang dijelaskan dalam pengertian budaya organisasi adalah ya, pemimpin memberi peran penting dalam membentuk kerja pada organisasi. Sehingga fungsi budaya organisasi secara umum terbagi dalam beberapa hal meliputi satu, menambahkan rasa kepemilikan dan menaikkan loyalitas. Ya, bukan karyawan maksudnya. Apa sih anggota organisasi dalam berorganisasi yang salah ini. Sorry guys, digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan anggota. Nah, yang ketiga, memperkuat nilai organisasi. Yang keempat, sebagai mekanisme untuk mengontrol perilaku di dalam lingkungan kerja. Kemudian, mendorong semua struktur untuk meningkatkan kinerja baik. Nah, salah. Kok ini sih? Ubah gak bisa. Nah, kayak tadi lah ya guys ya. Oke, sekarang kita kembali ke jenis organisasi. Nomor satu, open and participative culture. Budaya organisasi ini ditandai dengan pencapaian tujuan output yang tinggi dengan didukung adanya rasa percaya pada bawahan. Komunikasi yang terbuka, kepemimpinannya sportif dan penuh perhatian, coy. Penyelesaian masalah secara tim, adanya otonomi pekerja dan berbagai informasi. Kemudian budaya organisasi ini ditandai dengan pencapaian tujuan output yang tinggi dengan didukung rasa. Sama aja. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti. Nah, budaya administrasi ini adalah budaya administrasi dalam organisasi yang sangat dibutuhkan. Misalnya dalam hal surat menyurat nih, terus keluar masuk barang, kemudian pendapatan pegawai, dan lainnya untuk memperlanjut kinerja perusahaan, coy. Oke, kita ganti. Kemudian kedisiplinan. Hapus. Bilang ya. Bentar guys, ini gue tadi nyoba-nyoba ya. Kita main laser lagi, coy. Oh, ini buat penelitian. Ini bukan. Nah, sekarang masuk ke disiplinan ya. Budaya organisasi bisa berupa kedisiplinan. Nah, misalnya dalam hal ketepatan, menyelesaikan order yang diminta. Nah, ini nih.
Jadi, maksudnya adalah di organisasi pasti kita mempunyai job desk yang berbeda, ya enggak? Nah, misalkan kita disuruh bikin surat lah atau menyelesaikan bikin video seperti saya ini. Walaupun jelek, tapi tetap bikin. Karena deadline-nya adalah jam 12 nanti, coy. Haruslah sekarang selesai jadi. Nah, begitu ya, teman-teman. Nah, tadi tuh. Nah, kedisiplinan ini penting. Karena kedisiplinan ini bisa membawa kita secara pribadi mungkin ya, dalam berlatih di organisasi ini bisa menunjang kesuksesan kita nanti di akhir bukan nanti di masa depan nanti ya guys ya. Oke. Kemudian ada namanya budaya ramah kepada customer. Nah, ini juga penting. Mana ada customer yang mau beli di dagangan kita jika kita tidak ramah? Itu adalah salah satu modal utama kita dalam berdagang. Berdagang juga suatu organisasi ya guys ya. Nah, kenapa penting? Karena itu sebagai daya tarik utama kita. Perihal, nah intinya gitulah. Kemudian, nah ini yang paling penting nih coy, tidak datang telat, datang kantor. Nah ini bahaya nih bagi Anda dan Andi yang masih telat datang ke kantor atau enggak ke ruang sekretaris atau enggak masih datang telat padahal kita sudah janjian rapat tapi kalian masih telat. Nah ini dia tidak boleh ditiru ya. Itu sama sekali sangat merugikan teman-teman Anda. Jadi Anda semua jangan telat lagi. Sekarang yang karena ini gue pengen kasih tahu ini bukan coy. Ini nomor 1 ya. Ini nomor 2 coy. Ya. Dan yang sekarang kita nomor 3. Nah, bukan. Ini stabilo ya. Iya benar. Buat menandai. Pembagian wewenang yang jelas. Kemampuan organisasi dalam membagi wewenang adalah budaya organisasi yang menjadi kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Betul. Ini betul sekali ya. Nah, kita hapus lagi. Ini jelas ini jalannya. Kita tandain dulu biar kalian ngerti. Oke, kita mewarnai guys. Nah, sekarang kemampuan organisasi dalam membagi wewenang adalah budaya organisasi yang menjadi kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Jadi intinya per tiap bagian seperti misalkan di organisasi saya itu ada namanya BPH, adalah ketua umum, ada sekretaris umum dan bendahara umum. Itu harus jelas. Jangan semuanya bisa menjadi ketum atau ketumnya ada 10 nanti amburadul coy. Tanpa pembagian wewenang yang jelas, maka kinerja para anggota dalam organisasi tidak akan optimal. Betul, karena kebingungan. Contoh, tiba-tiba kita mengadakan suatu acara. Nah, di acara tersebut tidak ada pembagian yang jelas. Yang penting asal brek. Nah, itu menyebabkan kita bingung nantinya mau ngapain. Saya tugasnya apa? Nah, kalian saja bingung, apalagi saya. Oke, lanjut. Inovasi. Inovasi adalah budaya organisasi yang mendorong para anggota untuk menciptakan atau mengembangkan ide kreatif dan inovatif demi kemajuan. Betul ini coy. Ya. Kenapa? Karena kita tidak setiap saat pasti kita akan dihadapi sebuah masalah lah, atau sebuah sebuah kejadian gini-gini. Nah, disitulah kita dituntut untuk bisa otak kita ini dituntut untuk bisa inovasi, kreatif, karena kalau tidak kita akan tenggelam. Dan kita harus bisa mengikuti zaman, coy. Contohnya, beberapa waktu yang lalu kita dihantam oleh pandemi. Bagaimana kita bisa tetap eksis, kita tetap bisa berkembang di masa pandemi tersebut. Contohnya sebagai pedagang offline ya, yang ada di pinggir jalan itu, ya mereka tidak bisa berjualan lagi karena ada pembatasan PPKM.
pembatasan, pokoknya PPKM, nanti dirazia. Bagaimana supaya mereka tetap bisa mendapatkan penghasilan? Yaitu dengan cara, dengan cara bisa lah mereka buka toko di Gojek, di GrabFood itu, itulah ada inovasi. Jadi kita tidak jadi kita harus bisa selalu beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Itu. Oke, next main. Wih, udah selesai. Oke, terima kasih semuanya. Maaf kalau emang saya tidak jelas ngejelasinnya, emang saya begini. Ya sudah. Tapi nanti di YouTube channel saya ini saya akan memainkan game Left 4 Dead. Kalian harus wajib menonton, ya. Oke, cekidot. Terima kasih. Sama-sama. Oke.